Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, yang saya cintai, saya banggakan. Akan saya bacakan hasil survei terkini. Surveinya LSI. Survei LSI kan terkenal ya, populer. Sebentar, jangan tergesa-gesa dan gugup dulu. Siapkan mental dan saya tak udut sambil udut biar tidak kaget membaca hasil surveinya. Hasilnya cukup mengejutkan, ada perubahan ini. Ya, ada perubahan. Sabar mas. Ada perubahan, yang tadinya naik jadi turun, yang tadinya turun jadi nyungsep. Oke ya, saya baca ini dari Detik. Survei LSI Denny JA. Ini masih baru loh ya, Kamis 18 Januari 2024. Ini ditulis pukul 16:21 tadi sore sebelum maghrib hari ini ya. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD saling berpeluang maju ke putaran kedua Pilpres 2024. Oke, itu dikatakan pada saat dirilis ya survei ini, dikatakan oleh Ardian Sopa, pembicara LSI hari Kamis sore. Survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran belum mampu menembus 50%. Saat ini elektabilitas pasangan tersebut masih di angka 46,6%. Di sisi lain, elektabilitas paslon nomor urut 03 yaitu Ganjar Mahfud melonjak dari yang semula 22,9% menjadi 24,8%. Lumayan, ada kenaikan 2% ya untuk pasangan Ganjar Mahfud. Adapun Anies Muhaimin mengalami penurunan alias jungkel alias anjlok dari 25,3% menjadi 22,8%. Turun 3%-an. Nah. Diketahui survei LSI Denny JA diselenggarakan pada 3-11 Januari 2024 dengan melibatkan 1.200 responden. Metodologi yang digunakan adalah multi-state random sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan margin of error 2,9%. Oke, itu hasilnya ya. Yang anjlok alias jungkel Sarawung Banyumas Anies Cak Imin. Sementara untuk Ganjar Mahfud naik 2%. Lumayan naik 2% daripada jungkel. Lah ya terus gitu loh. Manut. Sekali lagi manut dibilangin. Jangan menjelek-jelekan Jokowi. Jangan terus-terusin nyerang Jokowi dan pemerintahannya. Jungkel Mas Ora kalau diterusin. Ya makanya kalau nurut kan jadi ada kenaikan nih. Tadinya 22,9%, sekarang jadi 24,8%. Kan naik 2% untung. Ya, kalau nurut dibilangin gitu, manut gitu loh. Ya nggak nurut dibilangin ya lah Anies Cak Imin itu makanya jungkel. Oke, mudah-mudahan Prabowo Subianto dalam waktu sekitar 30 hari lagi ke depan bisa menggenjot elektabilitasnya ya. Jangan hanya 46% lah, tanggung ini bisa 2 putaran. Mestinya bisa 60% gitu. Iya loh, jangan 46. Ya minimal 52% lah. Biar 1 putaran selesai. Ya biar selesai pemilu 1 putaran, nggak usah lama-lama. Nggak usah ada jeda waktu. Selain ngirit anggaran 17 triliun rupiah anggaran negara, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah tentang stabilitas nasional ya. Soalnya kalau 2 putaran, jeda waktunya itu ya antara 1
antara putaran pertama menuju putaran final, putaran kedua itu butuh waktu sekitar 5 bulanan KPU untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah ini jeda waktu 5 bulan ini yang sangat riskan, sangat berbahaya untuk kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan di air yang keruh, yang ingin membuat gaduh bangsa. Ini bisa memicu gesekan nasional, karena kan yang namanya final kan habis-habisan. Biasanya kan ada yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon presidennya dan lain sebagainya. Apalagi ini kelompok radikal sedang ngintip ini. Kelompok radikal ini sekarang lagi berleha-leha merasa punya peluang untuk bikin gara-gara di Indonesia dengan pemilu ini. Salah satu gara-gara sudah diluncurkan adalah isu wacana pemakzulan presiden. Ini kelompok-kelompok yang mau bikin gaduh bangsa ini, isu pemakzulan presiden. Nah ini bisa dimobilisasi ini di sini, di putaran kedua ini, jarak antara 5-6 bulan ini bisa dimobilisasi untuk pemakzulan presiden. Kan yang repot kita semuanya nanti. Dulu mereka menghajar melawan Presiden Jokowi sendirian. Hari ini merasa punya teman. Ya ini orang yang melawan Presiden Jokowi hari ini dari kubu capres yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi, menghujat Jokowi, ngelek-ngelek Jokowi ini. Akhirnya merasa punya teman, punya kawan. Ya kalau kemudian gerakannya masing-masing gentle nggak masalah. Tapi biasanya adalah satu mengambil keuntungan kepada yang lain, satu nunggangi yang lain, mengadu domba, memprovokasi, dikomporin, yang satu sembunyi tapi sambil ngelempar bom itu ya. Nah, seolah-olah yang perang nanti nasionalis dengan nasionalis, dikomporin dari belakang sama kelompok-kelompok radikal. Ini yang berbahaya. Kalau tarungnya antara nasionalis dan kelompok radikal udah jelas orangnya. Tapi kalau antar sesama nasionalis ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sementara kelompok radikal bisa mengambil keuntungan di air yang keruh, susah diantisipasi. Nah mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi. Mudah-mudahan Pilpres 1 putaran, ya wis lah siapapun yang menang. Yang penting jangan Anies lah. Prabowo kita dukung 1 putaran, Pak Ganjar kita dukung 1 putaran. Silakan berlomba adu cepat dalam waktu sekitar 30 hari ke depan. Kita dukunglah Pak Ganjar Mahfud jadi presiden wakil presiden. Mudah-mudahan bisa ngebut dari 24% menuju ke 51%, ya siapa tahu kok. Begitu juga Pak Prabowo. Baru 46, sekian persen Pak Prabowo elektabilitasnya. Ngebut 10% lagi lah, jadi 56% nanti. Itu otomatis 1 putaran. Dan negara insya Allah aman, terhindar dari potensi chaos, potensi gesekan di jeda waktu antar putaran kedua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.